Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Terserah padamu Ki Ampuh untuk mempercayai aku atau tidak. Tiada permusuhan yang tidak bisa diakhiri, sedangkan peperangan pun disudahi orang. Kalau perang berkecamuk tanpa mengenal istilah damai, maka akan habislah semua umat manusia di atas dunia. Kau pintar sekali, Jalubuk. Kata Ki Ampuh tidak bisa menahan apa yang benar-benar terasa di dalam hatinya. Kalau pintar, tidak begini nasib kami, Ki Ampuh, ujar Jalubuk merendahkan diri. Mengapa kau menyangka begitu? Karena memang begitulah kenyataannya, Ki Ampuh. Kami hanya orang-orang kampung yang tinggal jauh di pedalaman sana. Tidak kenal bangunan tinggi, tidak kenal segala macam satelit. Itu adanya di kota, dan kami tidak pernah menginjakkan kaki ke kota kalau tugas tidak memanggil. Tetapi anakmu Erwin sudah di kota, kata Ki Ampuh. Ya, sekedar cari makan, sesop nasi kata kami di Sumatera. Kau terlalu merendahkan diri. Apakah kalian di sana semua begitu? Tidak ada yang sombong? Dimanapun di dunia ini sama saja, Ki Ampuh. Di desa-desa kami juga ada yang sombong. Sombong orang kampung lah. Kalau dia ketiban kekuasaan, maka kadang-kadang mereka jadi sombong. Tetapi, ya sekedar sombong orang desa, tidak akan menyamai kesombongan sementara orang kota. Ngomongmu bagaikan menyindir, Jalubuk. Nyindir siapa? Kata Jalubuk. Tentang pintar dan sombong itu. Kau maksudkan di kota banyak orang pintar, tetapi kemudian jadi sombong. Maksudmu siapa? Kalau begitu, kaulah yang pandai, Ki Ampuh. Setidak-tidaknya kau mengarahkan bidikanku. Jadi sebenarnya dalam beberapa hal, walaupun kau orang sakti, kau toh punya kepintaran sebagai orang pintar lain, tetapi tidak sakti. Teruskan kalimatmu itu, sahabat. Aku tidak akan tersinggung, kata Ki Ampuh. Kini dia tertawa. Dia benar-benar mulai menyukai Jalubuk. Kau sebetulnya juga seorang yang suka berkelakar dan tidak sejahat yang kusangka semula. Kau benar-benar mau tahu, Ki Ampuh? Ya, katakanlah, aku akan senang mendengarnya. Kau juga selalu diamuk kesombongan, karena kau tinggal di kota. Kami ini sulit sombong, karena tidak banyak contoh. Bukan salahmu sebenarnya. Terima kasih, Jalubuk. Kau pandai membanting dan pandai mengangkat ya. Cuma bantingnya tidak kepalang tanggung, sedangkan mengangkatnya hanya sedikit. Memang benar katamu. Kami yang punya ilmu di kota ini selalu jadi sombong, karena terlalu banyak orang menunjukkan contoh daripada kesombongan itu. Misalnya, sombong dengan pangkatnya. Untunglah tidak semua begitu. Yang bersumpah setia untuk jabatannya, tetapi mengkhianati sumpahnya. Tetapi anehnya, tidak dimakan oleh sumpah mereka. Untung pula tidak semua mengkhianati sumpah mereka. Yang sombong karena kebanyakan duit, walaupun uang itu diperolehnya dengan jalan mencuri yang sulit dijerat hukum. Kalau ini dibiarkan, maka pasti akan membudaya, dan akan beginilah kita barangkali terus-menerus. Sampai dunia ini kiamat, Ki Ampuh? Tanya Jalubuk berkelakar. Tidak, sampai bandit-bandit itu ditelan bumi. Biarlah mereka yang kiamat. Kenapa kita orang-orang baik dan bodoh dalam beberapa hal harus turut kiamat? Aku masih percaya, Jalubuk, bahwa orang yang menodai sumpahnya akhirnya akan dimakan oleh sumpah itu. Kalau tidak dia sendiri, maka keluarganya yang akan menerima akibatnya. Karena mereka juga makan dan minum dari uang haram hasil sumpah yang dipalsukan. Kau benci pada mereka, Ki Ampuh? Aku benci.
Tetapi celakanya, aku justru banyak menerima duit dari mereka. Aku pun barangkali akhirnya dimakan duit haram pula. Ah tidak, kau tidak menerimanya secara langsung, karena kau tidak pernah mengkhianati sumpah. Kau percaya Ki Ampuh, aku suka denganmu. Bagaimana kau Erwin? Tanya Jalubuk akhirnya kepada Erwin yang sejak ayahnya terlibat percakapan dengan Ki Ampuh tidak berani mencampuri karena tidak diajak untuk turut bicara. Ya, aku pun senang padanya ayah. Tetapi kalau anakku tidak ketemu dan dia yang jadi penyebab hilangnya buah hatiku itu, dia harus kubinasakan. Atau aku yang dibinasakannya. Aku tidak akan mau hidup berputih mata ayah. Aku akan malu pada diri sendiri kalau aku tidak bisa membalas atau aku mati karena usaha pembalasan itu, kata Erwin. Anakmu ini benar-benar hebat Jalubuk, masih begitu muda. Aku yang tua bangka ini tidak dapat mengalahkannya dalam beberapa kali pertemuan, kata Ki Ampuh mengakui kehebatan Erwin. Diam-diam Jalubuk bangga dengan kehebatan anaknya dan sediam itu pula Erwin mulai simpati pada musuh besarnya itu. Sebenarnya Ki Ampuh lebih suka damai daripada bertempur. Dia sendiri pun begitu. Tetapi masalah anak yang diculik oleh Ki Ampuh tidak bisa dihabiskan begitu saja. Kalau sekiranya anakmu ketemu, kau mau berdamai dengan Ki Ampuh? Tanya Jalubuk. Ayah sendiri mengetahui, walaupun tidak hadir di sini kala itu, bahwa semua permusuhan ini dimulai oleh Ki Ampuh yang bekerja untuk mendapat uang dari Adam, pemuda kaya yang sombong itu. Ya, dia berkata benar Jalubuk, kata Ki Ampuh. Pertanyaanku belum kau jawab, kata Jalubuk kepada anaknya. Kalau anakku sudah ketemu, kita akan bicarakan hal itu, jawab Erwin berkeras. Pada saat itu, kelihatan bayangan berkelibat meninggalkan asap dan bau-bauan yang amat harum. Bayangan itu hilang bagaikan ditelan oleh petir yang tak lama kemudian menggelegar dengan dahsyat. Siapa itu? Tanya Jalubuk. Dia siapa lagi? Dia yang tidak menyukai perdamaian kita. Siapa maksudmu? Tanya Jalubuk. Mbah penasaran. Ia marah padaku karena tidak kembali, dan dia marah padamu karena mencampuri urusan ini, kata Ki Ampuh. Tidak mungkin. Dia selalu bersimpati pada aku, Erwin, dan bahkan Raja Tigor yang ayahku, juga kepada Datuk Nan Kuniang serta Sultan Tabiang Jurang yang sahabatku dari Kerinci. Itu dulu, dia bisa berubah-ubah, kata Ki Ampuh. Pada saat Ki Ampuh mengatakan begitu, tiba-tiba terdengar suara Mbah penasaran. Kau jahanam tidak tahu diri, kau hasut mereka pada diriku. Terdengar tawanya, kemudian suara tamparan. Ki Ampuh telah jatuh dengan muka setengah hitam. Itulah hasil tamparan Mbah penasaran yang diamuk marah.